Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar hari ini? Alhamdulillah, mudah-mudahan teman-teman beserta keluarga di rumah selalu diberikan kesehatan dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini kita dapat berjumpa lagi dengan pembelajaran sejarah kebudayaan Islam melalui sistem online. Karena keadaan yang tidak memungkinkan untuk bertatap muka, maka pembelajaran sejarah kebudayaan Islam kita ganti melalui via online. Nah, pada kesempatan kali ini, Ibu akan membahas materi untuk kelas 12 tentang sejarah masuknya Islam di Indonesia. Baik, sebelumnya Ibu mau bertanya dulu, menurut kalian kenapa sih kita itu perlu mempelajari sejarah Islam di Nusantara? Betul sekali. Tujuan kita mempelajari sejarah tentang masuknya Islam di Nusantara ini yaitu untuk memperluas wawasan atau ilmu pengetahuan kita tentang bagaimana proses Islam itu masuk di Nusantara. Kompetensi dasar yang akan kita pelajari pada hari ini yaitu menganalisis jalur proses awal masuknya Islam ke Indonesia dan menganalisis sejarah kerajaan Islam di Indonesia. Baik, dapat teman-teman lihat di sini ada peta penyebaran Islam pada abad ke-1 sampai 16 Masehi, di mana awal mula Islam itu ada hingga Islam itu sampai di Indonesia. Ada beberapa teori tentang masuknya Islam ke Indonesia. Ada teori Guzarat, teori Mekah, teori Persia, teori Cina. Nah, marilah kita bahas satu persatu dari teori tentang masuknya Islam ke Indonesia. Yang pertama adalah teori Guzarat. Pada teori ini mengatakan bahwasannya Islam itu masuk ke Indonesia pada abad ke-7 Hijriah atau 13 Masehi. Pembawanya berasal dari Gujarat, India. Sebagai buktinya yaitu nisan pada makam Malikus Saleh. Selanjutnya adalah teori Mekah, di mana teori ini mengatakan Islam itu sudah masuk ke Indonesia pada abad ke-1 Hijriah atau 7 Masehi. Dan dalam teori ini juga mengatakan bahwasannya Islam yang masuk ke Indonesia itu berasal dari Arab Mesir. Yang ketiga adalah teori Persia. Pembawanya berasal dari Persia yang sekarang adalah Iran. Dan sebagai contohnya yaitu peringatan 1 Muharram di Indonesia. Dan yang keempat adalah teori Cina. Ternyata orang Cina itu juga berperan penting dalam penyebaran Islam di Indonesia, di mana pada saat itu Islam pertama disebarkan oleh Wali Songo dan seorang Sunan yang berasal dari keturunan Cina yaitu Sunan Ampel dengan nama asli Bong Suiho dan Raden Fatah yang bernama asli Jin Bun. Kedua Sunan tersebut adalah asli keturunan dari Cina. Baik teman-teman, dapat kita ambil kesimpulan bahwasannya Islam itu masuk ke Indonesia sejak abad ke-7 Masehi dan berasal dari Arab. Selanjutnya, jalur apa sajakah yang dipakai dalam menyebarkan agama Islam di Indonesia? Mari kita lihat satu persatu. Yang pertama adalah jalur perdagangan. Mula-mulanya, para pedagang tersebut datang ke wilayah Indonesia dan menetap di wilayah tersebut. Lama-kelamaan, mereka membuat pemukiman dan setelah itu barulah mereka menyebarkan agama Islam melalui jalur perdagangan tersebut. Yaitu melalui perkawinan, di mana para saudagar yang datang ke Indonesia itu menikahi wanita pribumi. Hubungannya akan menjadi sangat erat, apalagi kalau yang dinikahinya adalah putra seorang tokoh, seperti raja atau senopati. Selanjutnya melalui pendidikan. Islam di Indonesia dapat dilihat perkembangannya melalui tempat-tempat pendidikan. Salah satunya yang ada di Aceh seperti Menasah, Daya, dan Rangkang. Lalu di Sumatera Barat ada yang namanya Surau dan di Pulau Jawa adanya pondok pesantren, itu adalah salah satunya. Lalu dai yang berperan penting pada masa itu adalah Datuk Ribandang. Selanjutnya pada jalur kesenian, di mana Islam di Indonesia itu berkembang pesat, salah satunya dengan kesenian. Beberapa dari tokoh Islam yang mengajarkan
Islam itu melalui kesenian seperti Sunan Kalijaga dengan wayangnya dan Sunan Bonang dengan gamelannya. Selanjutnya adalah Islam berkembang di Indonesia juga melalui kerajaan atau kesultanan, di mana masyarakat Muslim yang telah terbentuk pada saat itu, lalu kemudian mereka mendirikan kerajaan atau kesultanan tersebut. Seperti Kerajaan Samudra Pasai yang ada di Sumatera, lalu ada Aceh Darussalam dan Malaka. Lalu di Pulau Jawa ada Kerajaan Demak, Pajang, dan Mataram. Lalu selanjutnya di Kalimantan ada Kesultanan Banjar. Selanjutnya perkembangan Islam di Sulawesi melalui Kerajaan Gowa dan Talo, di mana dakwah di sini dilakukan oleh mubaligh dari Sumatera, Jawa, dan Malaka. Selanjutnya perkembangan Islam di Maluku dan Papua yaitu melalui Kerajaan Ternate dan Tidore. Teman-teman, itu tadi adalah perkembangan Islam melalui kerajaan atau kesultanan. Selanjutnya kita akan membahas tentang pengaruh Islam terhadap peradaban bangsa Indonesia itu sendiri. Apakah ada pengaruhnya? Tentu saja ada. Di bidang arsitektur dan seni, kita lihat di sini ada khat dan kaligrafi. Sekarang banyak sekali yang mempelajari khat dan kaligrafi. Lalu ada juga arsitektur atau arsitektur masjid, di mana sekarang para arsitektur itu tentunya banyak yang berasal dari yang beragama Islam. Lalu pada sastra dan bahasa ada sulub atau tasawuf, ada hikayat, dan ada juga babat. Selanjutnya dalam bidang pendidikan, di mana terdapat banyak sekali pesantren-pesantren yang ada di Indonesia. Lalu dalam penggunaan kalender, di Indonesia ini juga tidak hanya menggunakan kalender Masehi, tetapi juga menggunakan kalender Hijriah. Lalu terakhir dalam bidang sosial, di mana di Indonesia ini tidak menampakkan sistem kasta. Baiklah teman-teman semua, itu saja untuk hari ini. Kita bertemu lagi minggu depan tentunya dalam pembelajaran sejarah kebudayaan Islam. Jangan lupa untuk tetap berdiam di rumah dan jaga kesehatan. Jangan lupa berdoa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.